Jessica. Kali ini saya akan mewawancarai kepala sekolah saya berkaitan dengan keputusan yang diambil di sekolah saya. Baik, Bapak, selamat pagi. Selamat pagi. Saya akan mewawancarai Bapak berkaitan dengan keputusan-keputusan yang selama ini diambil di sekolah. Baik, Bapak, pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oke, baik. Pertama, selamat pagi, sahabatku guru hebat. Ya, bahwa seorang pemimpin tentu selalu menghadapi situasi dilematika, termasuk di sekolah kita. Saya selama ini selalu menghadapi persoalan seperti itu, dan itu merupakan, menurut orang itu tantangan terbesar, tapi bagi saya itu tantangan ringan, karena memang seorang pemimpin dibutuhkan kebijaksanaan. Arif dan bijaksana itu seperti apa? Jadi selama ini saya alami banyak dilematika, persoalan yang membutuhkan sikap saya untuk mengambil keputusan. Saya bisa berikan contoh. Yang pertama, menegakkan disiplin. Contohnya seperti ini. Sebagian besar penduduk kita tinggal di kota, tidak memiliki transportasi berupa mobil, selama mengandalkan bis atau taksi, dan juga kalau kendaraan pribadi berarti sepeda motor. Kita dituntut untuk menegakkan disiplin, jam 7 harus sudah ada di sekolah. Tetapi fakta di lapangan ada sebagian besar guru yang terlambat karena masalah transportasi. Nah, persoalan ini yang membuat saya dilema. Apakah saya harus tegakkan disiplin sesuai dengan aturan, ataukah secara subjektivitas saya harus tolerir terhadap teman-teman? Itu yang membuat saya selama ini merasa dilema. Sehingga mau tidak mau saya harus ambil keputusan dengan berprinsip bahwa keputusan yang saya ambil harus memiliki risiko terkecil. Ada banyak cara atau alternatif penyelesaian yang dapat saya lakukan selama ini. Yang pertama, saya harus lakukan jadwal mengajar pagi hari itu. Teman-teman yang rumah terdekat atau sekitar Tambora, dan jam setelah istirahat itu saya kondisi untuk tinggal di Kota Bogor. Meskipun ada risiko itu adalah teman-teman yang hadir lebih awal pagi hari itu merasa bahwa tidak adil. Kondisinya seperti itu. Kalau saya memaksakan teman-teman juga hadir lebih awal, semuanya sesuai dengan aturan yang ada, itu berarti banyak sebagian teman dari kota hidupnya tidak sejahtera. Sejahtera itu bukan diukur dari banyaknya uang, tetapi kenyamanan mereka menjalankan tugas. Itu yang menjadi persoalan yang saya harus selamatkan. Tetapi saya anggap itu sesuatu yang wajar, dan intinya
menginformasikan keadaan ini kepada teman-teman yang tinggal di dekat area sekolah, memberi pengertian kepada mereka, dan selama ini mereka semua terima dengan baik. Sehingga beberapa teman dari kota, meskipun terlambat, tetapi kita semua mengamini itu bukan sengaja, tetapi karena masalah kendaraan untuk menjawab semua. Dan saya percaya teman-teman tidak sengaja untuk datang terlambat, tetapi karena masalah kendaraan. Karena kadang-kadang di situ harus tunggu penumpang lain, seperti itu. Dan kalau kita paksakan teman-teman juga harus bangun rumah di sini juga, itu juga risikonya juga ya, memang butuh waktu lah. Tapi kita tidak bisa paksakan kamu harus bangun rumah di sini, tinggal di sini. Anak-anak dari bapak ibu guru ini ada yang sekolah di kota, ada yang masih kecil, dan itu kita perlu humanisme itu harus ada. Tidak bisa kita, namanya keadilan itu seperti itu, membuat keseimbangan sehingga semua pihak menjalankan fungsi dan tugasnya itu dengan intinya itu dengan senang hati dan tulus hati. Itu baru satu contoh. Saya menghadapi, tadi pagi juga saya sedang menghadapi dilema juga tentang kegiatan ekstra. Ada sebagian yang setuju, ada sebagian yang tidak setuju. Tetapi memang harus ada kegiatan itu. Yang dilemanya itu adalah saat ini dan bosnya belum masuk, dan saya harus mencari jalan keluar. Begitu. Baik, mungkin ini sudah merangkum dua pertanyaan yang mau saya tanyakan berikutnya. Mungkin pertanyaan itu yang terkait dengan bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Jadi yang satu juga benar, yang satu juga benar. Jadi dua-duanya memiliki nilai kebajikan yang sama. Cuman harus diputuskan salah satunya. Mungkin tadi Bapak sudah menjelaskan banyak. Mungkin saya berpikir bahwa pemikirannya, prinsipnya mungkin berbasis rasa peduli. Yang berikutnya, pertanyaan berikut Bapak, ini terkait dengan langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan. Terima kasih. Sejauh ini memang banyak persoalan yang harus diselesaikan, dan itu tugasnya seorang pemimpin. Dan bagi saya tidak bisa diselesaikan oleh pemimpin itu sendiri. Banyak pihak yang terlibat untuk menyelesaikan persoalan, dan intinya itu adalah komunikasi, diskusi dengan teman-teman. Kita cari alternatif penyelesaian. Tentu banyak alternatif penyelesaian, tetapi kita cari yang risiko terkecil. Karena setiap keputusan itu pasti ada risikonya. Risiko akan dicibiri, akan di apa namanya, dibicarakan di belakang harus begini lah, seperti itu. Tapi itulah risikonya. Pasti ada risikonya. Kita tidak mau risiko yang terbesar, kita cari risiko yang paling terkecil. Pertanyaan selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema etika tadi? Maksudnya anggap efektif terkait dengan pengambilan keputusan. Yang saya anggap efektif adalah komunikasi. Komunikasi ini ada komunikasi formal dan non formal, dan sejauh ini non formal yang lebih dalam suasana keakraban, dalam suasana canda tawa. Disitulah ada apa namanya, ada sinar, semacam ada penyelesaian. Itu bisa seperti itu. Jadi saat
formal juga itu hal biasa saat pertemuan itu kita cari penyelesaian bersama, tetapi lebih banyak itu di saat non formal. Nah, persamaan kita pimpinan dengan rekan kerja semuanya di saat non formal itu yang lebih memberikan vitamin bagi saya untuk menyelesaikan masalah. Pertanyaan selanjutnya, tadi itu kan berkaitan dengan keefektifan, sekarang berkaitan dengan tantangan. Kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus ini? Saya tidak bisa beri contoh yang lain, tetap saya beri contoh satu yang tantangan yang terberat. Tahu itu adik saya sejauh ini malas datang sekolah. Itu tantangan terberat saya. Kemudian kali lalu Pak Agus tinggalnya sangat jauh. Bagaimana saya bisa menegakkan disiplin untuk teman-teman lain kalau kita pulang sendiri? Sehingga itu tantangan yang terberat bagi saya. Dan itu saya sudah berusaha komunikasikan, teman-teman lain juga sudah komunikasikan, dan saya bersyukur semester sudah ada sekitar sampai Kemudian tantangan lain lagi adalah soal kewenangan kebutuhan di lembaga ini. Teman-teman menyampaikan banyak kebutuhan tentu sesuai dengan rencana. Hanya persoalan yang adalah dana bos ini kan masuk tahap 1 di Januari Februari, tahap keduanya itu di bulan Agustus, dan saat ini belum cair. Sehingga tantangan saya untuk memenuhi kebutuhan yang ada di sekolah ini adalah saya harus cari jalan keluar, pinjam uang di luar dan segala macam. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata waktu atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus terkait dilema etika? Apakah misalnya ada kejadian langsung diselesaikan di tempat, ataukah mungkin punya jadwal tertentu dalam untuk menyelesaikannya, jangka waktu tertentu dalam untuk menyelesaikan, dan bentuk dan prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, baik, terima kasih. Jadi terhadap persoalan ini biasanya tergantung berat ringan persoalan. Ada kasus yang kita langsung selesaikan, ada kasus yang butuh kita diskusi bersama untuk selesaikan. Jadi kita sesuaikan dengan persoalan yang kita hadapi. Selanjutnya, adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor lain yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tadi? Ya, tentu ada. Tentu ada teman-teman guru ini. Saya tidak memilah-milah, oh ini wakil-wakil ini yang membantu, tapi hampir semua sudah membantu saya sesuai dengan kompetensi yang saya anggap bisa membantu saya diskusi bersama selesai. Bapak, tidak terasa ini kita sudah sampai di pertanyaan terakhir. Dan terakhir ini saya dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan terkait dengan etika? Baik, terima kasih. Ya, jadi terhadap persoalan-persoalan yang tantangan-tantangan yang saya hadapi selama ini seperti yang sudah disebutkan tadi, ini menjadi hal yang luar biasa, situasi yang luar biasa yang saya harus syukuri, harus terima kasih kepada Tuhan memberikan semua persoalan dan tantangan yang ada ini sehingga saya mampu menyelesaikannya, meskipun banyak yang juga belum bisa diselesaikan, tetapi ini saya anggap sebagai bukan sebuah tantangan tetapi sebagai
saya, sehingga saya dalam menjalankan fungsi dan tugas saya harus sesuai dengan fungsi dan tugas panggilan saya sebagai mahasiswa. Baik Bapak, demikianlah. Terima kasih atas waktunya. Nah, teman-teman guru hebat semua, demikianlah wawancara saya bersama dengan kepala sekolah saya di SMK Negeri Tanipura. Sampai jumpa. Teman-teman guru hebat di mana saja kita berada. Pada pagi hari ini saya sudah bersama dengan kepala sekolah dari SMP Negeri 46 Nangahare. Saya akan mewawancarai ibu terkait dengan pengambilan keputusan di sekolah ini. Baik ibu, yang pertama saya ingin menanyakan terkait bagaimana ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral di sekolah ini. Baik, yang pertama, langkah yang pertama itu tingkat kewaspadaan. Tingkat kewaspadaan seperti apa? Kita mengamati perilaku warga sekolah, baik guru dan siswa. Perhatikan apakah ada perubahan perilaku atau tidak. Yang berikut kita lihat lingkungan sekolah. Selanjutnya kita jalin komunikasi secara terbuka. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus mengenali tanda-tanda. Ada konflik nilai, apakah ada pertentangan antara nilai-nilai rujukan moral dan dilema etika tadi. Selanjutnya ada keputusan sulit. Apakah keputusan yang nanti diambil itu akan menguntungkan semua pihak atau hanya beberapa saja. Yang berikut itu ada tekanan eksternal. Apakah tekanan dari pihak luar sekolah seperti orang tua, masyarakat. Yang berikut kita menganalisis kasus. Kita kumpulkan data, fakta, kita identifikasi pihak-pihak terlibat, evaluasi nilai-nilai yang bertentangan. Selanjutnya kita pertimbangkan konsekuensinya. Selanjutnya kita konsultasi dengan pihak terkait. Pihak terkait dalam hal ini guru BB, wali kelas, bisa juga komite, orang tua wali, atau orang-orang yang berkompeten seperti ahli atau apa. Selanjutnya yang terakhir yaitu kita dapat menentukan bisa mengambil keputusan dengan bijak. Mengapa demikian? Karena di situ kita harus memprioritaskan nilai-nilai yang berkandung. Kita juga harus bisa pertimbangkan jangka panjang dari keputusan yang akan kita ambil. Selanjutnya satu hal atau poin yang sangat penting juga adalah transparan dan jujur dalam mengambil keputusan. Satu yang saya petik terakhir adalah transparan dan jujur dalam mengambil keputusan. Untuk pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ibu, terutama untuk kasus-kasus yang seperti tadi, di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Bagaimana ibu? Yang pertama itu kita harus identifikasi dulu masalah. Selanjutnya masalah yang sudah diidentifikasi kita analisis. Ketika menganalisis masalah berarti kita harus identifikasi kepentingan yang terlibat. Siapa saja yang akan terpengaruh oleh keputusan yang akan kita ambil. Selanjutnya kita juga akan tentukan nilai-nilai yang relevan dan evaluasi alternatif. Evaluasi alternatif itu seperti apa? Kita membuat daftar pertanyaan atau memikirkan kemungkinan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang akan diambil. Selanjutnya, evaluasi alternatif itu timbangan risiko dan manfaat. Kita perhatikan prinsip-prinsip yang akan diambil. Selanjutnya, seperti yang sudah saya jawab pada pertanyaan yang pertama tadi, kita konsultasi dengan pihak-pihak yang berwenang. Mengapa demikian? Karena informasi-informasi yang mereka sampaikan itu akan menjadi referensi pertimbangan untuk kita mengambil keputusan. Selanjutnya, kita juga harus mempertimbangkan konsekuensi yang akan terjadi.
jangka panjangnya akan seperti apa. Baru yang terakhir kita membuat keputusan dengan seperti itu jujur dan terbuka. Terima kasih. Berarti yang Ibu jelaskan ini sudah termasuk langkah-langkah dan prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini di sekolah Ibu. Baik, pertanyaan yang berikut Ibu, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang mungkin Ibu sering putuskan di sekolah Ibu? Jadi yang efektif itu yang pertama, jika ada masalah tersebut tidak serta-merta langsung membuat keputusan saat itu, tapi harus melalui analisis. Kita juga harus melalui observasi, kita juga harus mencari pihak lain, karena seperti yang sudah Pak Moses pelajari, berpikir terlambat, berpikir cepat. Ketika mau mengambil keputusan pada dilema etika dan moral, maka kita harus menggunakan prinsip berpikir lambat bukan terlambat. Baik Ibu, kalau begitu itu terkait dengan keefektifan pengambilan keputusan. Pertanyaan selanjutnya, kalau begitu apa yang selama ini yang menjadi tantangan tersendiri atau dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus tersebut? Baik, tantangan yang pertama itu namanya ini kita mengambil keputusan, berarti keputusan itu pastinya tidak menyenangkan semua pihak. Yang pertama tantangan dari dalam diri, merasa tidak enak. Kedua, tantangan terbesar itu dari guru karena setiap pribadi pasti memiliki referensi pengetahuan berbeda-beda tentang, misalkan kalau itu kasus anak berarti akan memiliki pengetahuan berbeda-beda tentang pendidikan nilai dan moral pada setiap anak, sehingga pasti ada pertentangan yang hebat jika keputusan yang kita ambil itu dirasa tidak efektif saat itu. Yang kedua, dari orang tua lain itu mereka itu cenderung untuk membenarkan anaknya dan menyalahkan anak. Jadi mungkin itu saja tantangan terbesar. Baik, menarik sekali. Selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata waktu atau mungkin jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika tadi? Ataukah apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat pada saat itu, atau Ibu memiliki sebuah jadwal khusus untuk menyelesaikan, dan kira-kira bentuk dan prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini? Baik, kalau untuk jadwal tetap atau paten tidak, karena masalah itu tidak direncanakan. Tetapi jika bagaimana mengambil keputusan untuk kedua kasus ini, untuk kasus-kasus dilema etika atau hubungan moral, maka harus mengikuti prosedur tadi, melalui analisis, melalui observasi, melalui tanya ke orang-orang, sehingga tidak serta-merta saat itu langsung diambil keputusan, tetapi juga tidak terlambat, karena masalah-masalah seperti itu juga butuh ketepatan, kecepatan juga, tetapi tidak terburu-buru. Baik, menarik. Selanjutnya, adakah selama ini adakah seseorang atau ada orang yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu, atau mungkin faktor-faktor lain yang membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika tersebut? Baik, sebenarnya karena kami di sekolah ini apapun itu harus bersama-sama menyelesaikannya. Jadi sebenarnya tidak ada orang spesifik untuk menolong saya menyelesaikan atau membuat keputusan, tetapi dari kegiatan yang sudah kami lakukan, biasanya kalau apa-apa itu, apapun masalahnya, wajib semua warga sekolah terlebih GTK mengetahui, sehingga kami bersama-sama menganalisis, bersama-sama mengobservasi,
sama-sama nanti melihat ini dampak jangka pendeknya apa, dampak jangka panjangnya apa, sehingga semua GTK di sekolah punya andilnya masing-masing dan tidak ada secara spesifik orang yang untuk membantu begitu, tapi semua kan kolaborasi. Itu prinsip kolaborasi itu perlu Ibu jaga ya, keterbukaan ya, dalam pengambilan keputusan ya. Baik Ibu, kita sudah sampai ke pertanyaan terakhir. Jadi dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu sendiri dalam mengambil keputusan terkait pengambilan etika di sekolah ini? Baik, kalau pembelajaran yang bisa dipetik dari proses pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika dan rujukan moral, pertama itu kita harus mengandalkan berpikir lambat, bukan terlambat. Yang kedua, kita juga butuh orang lain. Kalau di sekolah ya butuh GTK, butuh dewan guru, pegawai, untuk sama-sama mulai mengobservasi, menganalisis. Setelah itu sama-sama bertanya kepada orang-orang yang berkompeten, sehingga nanti keputusan yang diambil itu benar-benar tidak gegabah, benar-benar ya keputusan yang tepat. Jika pun ada momen merah, mungkin beberapa persen saja kita sampai. Baik Ibu, terima kasih untuk jawaban dan pertanyaan yang sudah saya berikan. Demikianlah teman-teman wawancara saya bersama dengan Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri Nomor 6 Nangahalu. Sekian dan terima kasih.